Kali ini kita akan belajar membuat kupluk dengan motif anyaman seperti ini. Seperti biasa, untuk topi ataupun peci kita bagi menjadi bagian atas, bagian badan, kemudian bagian listnya. Jadi ada 3 bagian nanti ya. Untuk alat dan bahan silakan teman-teman baca pada tulisan di samping. Pada video ini saya akan menggunakan katun Bali ply yang kecil, yang benangnya seratnya kecil. Teman-teman bisa menggunakan milk cotton juga yang besar seperti ini, tapi tentunya hasil topinya akan semakin tebal. Untuk tingginya ini sekitar 19,5 cm, sedangkan untuk kelilingnya ini berkisar 50 cm, dan ini masih bisa melar hingga 2 cm estimasi melarnya ya. Nanti dicocokkan aja bagian atasnya dengan size yang teman-teman inginkan. Untuk panduan tabel ukurnya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Ini adalah benang katun small ply yang saya gunakan, katun Bali, Onitsuga, dan hakpennya nomor 3 ya. Oke, silakan posisikan dulu benangnya pada jari telunjuk di bagian kiri. Kemudian kita buat slip knot. Lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 4 rantai, lalu di slip stitch pada chain pertama sehingga membentuk ring seperti ini. Kita akan mulai membuat round 1. Awali dengan 2 CH. 2 CH ini tidak dihitung sebagai 1 DC teman-teman ya, hanya pengantar di tiap awal round. Untuk round 1 isi 12 DC di dalam ring yang tadi kita buat. Setelah 12 DC selesai, slip stitch di atas DC pertama. Selalu slip stitch di atas DC pertama teman-teman ya, jadi bukan di atas 2 CH awal. Oke, round 1 selesai, kita buat 2 CH lagi untuk membuat round 2. Di round 2 kita isi masing-masing lubang stitch dengan 2 DC, atau pada pola tulis saya simbolkan dengan V. Artinya ada 2 DC atau 2 stitch di dalam satu lubang. Ini akan membuat round 2 memiliki jumlah stitch sebanyak 24 DC. Silakan teman-teman teruskan. Kemudian slip stitch di atas DC pertama. Oke, 2 CH. Kita akan lanjutkan ke round 3. Di round 3 mulai akan kita buat FPDC dan BPDC. Oke, pertama kita buat dulu 2 CH ya. Kemudian kita buat FPDC pada badan DC pertama. Buat FPDC sebanyak 2 kali di DC yang sama. Nah, ini adalah V FPDC. Lanjutkan di sebelahnya kita buat 1 FPDC saja, dan ini akan kita lambangkan dengan I FPDC. Oke, selesai VI, kita ulangi lagi membuat V tapi menggunakan BPDC, back post double crochet atau DC kait belakang. Buat 2 BPDC di badan DC yang sama. Jadinya nanti seperti ini. Lanjutkan lagi membuat I BPDC, 1 BPDC pada stitch sebelahnya tadi. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. VI FPDC, VI BPDC. Nah, ini kita ulang-ulangi sampai round 3-nya selesai. Nah, coba kita buat sekali lagi ya. Ini V,
dengan FPDC atau DC kait depan. Perhatikan cara membuat FPDC-nya. Nah, kalau V, FPDC-nya 2, masih dikait di tempat yang sama. Jadi bukan di kepala DC-nya, tapi di badan DC yang ada di bawahnya. Oke, ini V dengan FPDC. Lalu buat I FPDC. Kita buat lagi V dengan menggunakan BPDC. 1, masih di tempat yang sama. Ini BPDC kedua. Oke, selesai V untuk BPDC. Di sebelahnya kita buat 1 BPDC. Oke, nah jadinya nanti seperti ini. Silakan teman-teman ulangi hingga 1 round selesai. Setelah 1 BPDC terakhir, kita akan slip stitch di atas 1 FPDC pertama. Oke, selesai untuk round 3. Kita akan lanjutkan ke round 4. Buat 2 CH. Kemudian perhatikan rumus pada pola tulis ya. Kita akan buat I FPDC sebanyak 2 kali. 1, kemudian I lagi di sebelahnya. Nah, ini 2 kali I FPDC. Kemudian di sebelahnya lagi kita buat V FPDC. 2 FPDC, 2 DC kait depan pada posisi yang sama sekaligus ya. Ini 2 CH yang tadi, ini I, V dengan menggunakan FPDC atau DC kait depan. Kita akan buat lagi 2 kali I, V, tapi menggunakan BPDC yang ini. Oke, kait belakang berarti ya kalau BPDC. Kita buat I atau 1 BPDC sebanyak 2 kali. Itu tadi yang pertama, dan ini I BPDC yang kedua. Di sebelahnya kita buat V, 2 BPDC di posisi stitch yang sama. Nanti jadinya akan seperti ini. Segitiga yang terbentuk akan semakin lebar. Untuk posisi V-nya ini ada di ujung ya. Nanti untuk round selanjutnya V-nya dibuat di awal. Saya akan contohkan lagi. Untuk 2 kali I, V menggunakan FPDC. Ini I yang pertama, kemudian I yang kedua, lalu kita buat V menggunakan FPDC. Untuk membuat FPDC dan BPDC ini bukan pada kepala DC yang bawahnya ya, tapi pada badannya, jadi pada bagian yang panjangnya. Lanjut lagi, 2 kali I, dengan BPDC, lalu V menggunakan BPDC. Jika sudah selesai, jadinya nanti seperti ini. Kita akan ke akhir round. Di akhir round kita akan membuat V dengan menggunakan BPDC. Slip stitch di atas FPDC pertama. Selesai untuk round 4. Baik, kita akan lanjutkan ke round 5. Awali dengan 2 CH.
kita akan membuat round 5 dengan rumus V3I. Teman-teman, posisi V harus bergantian di tiap round ya, sehingga bentuk segitiganya akan seimbang. Jika pada round ganjil V ada di bagian depan awal rumus, maka di round genap ada di bagian belakang rumusnya. Perhatikan saja pola tulisnya supaya teman-teman lebih mudah dalam membuat round-round yang ada pada bagian part A ini. Oke, ini I yang kedua. Kita menggunakan FPDC ya. Kemudian I yang ketiga masih dengan FPDC. Jadinya nanti seperti ini. Kita akan lanjutkan membuat V, kemudian 3I, tapi dengan menggunakan BPDC. V dulu, BPDC kait belakang ya, 2DC kait belakang di satu tempat. Untuk pembuatan V-nya ini memang agak sedikit sulit, tapi kita harus perhatikan mencungkilnya ke arah belakang supaya jarum kita juga tidak tersangkut pada BPDC yang ada sebelumnya. Kita lanjutkan membuat satu BPDC di 3 stitch berikutnya. Ini adalah satu BPDC yang ketiga. Jadinya seperti ini. Tinggal teman-teman ulang-ulangi sampai nanti V 3I BPDC di akhir round. Baiklah, ini adalah I yang ketiga BPDC pada akhir roundnya. Lalu kita slip stitch di atas FPDC yang pertama. 2CH di stop dulu, kita sudah selesai ya. Hasil untuk round 5-nya jadinya seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke round 6. Pada motif segitiga ini sudah terdiri dari 4 round ya. Jadi pada round 6 kita mulai akan membuat kebalikan dari motifnya supaya tampak nanti seperti anyaman. Jadi tadinya kita membuat V di awal ataupun V yang di ujung dengan FPDC. Kali ini kita akan membuat V-nya dan I-nya dengan menggunakan BPDC. Nah, ini karena V-nya tadi di awal yang di round sebelumnya, maka di round 6 ini V-nya akan kita letakkan di ujung. Kita akan buat dulu 2CH, lalu 4 kali 1 BPDC. Kita ke stitch sebelahnya teman-teman, membuat V atau 2 kali BPDC tapi masih di posisi yang sama. Nah ini jadi untuk 1 kali rumusnya yang BPDC ya, 4 kali I BPDC, kemudian V BPDC. Kita akan lanjutkan ke sebelahnya masih dengan rumus yang sama, tapi kita menggunakan FPDC atau DC kait depan. Kita buat 4 kali 1 FPDC seperti ini. Kemudian di sebelahnya kita buat V 2 FPDC di 1 stitch yang sama. 4I V dengan menggunakan FPDC. Kemudian kita ulangi lagi di sebelahnya membuat 4I V dengan BPDC, lalu dilanjutkan lagi dengan 4I V dengan FPDC. Teruskan berulang-ulang bergantian seperti itu sampai nanti round 6-nya selesai.
Kita lanjutkan ke round 7, awali dengan 2 CH. Kemudian seperti halnya baris yang di bawahnya, tadi kita menggunakan BPDC di awal, maka pada round 7 ini kita masih menggunakan BPDC. Hanya saja posisi V nya kita tempatkan di awal round, di awal rumus ya, bukan di bagian akhirnya. Oke, setelah 2 CH kita buat 2 BPDC di satu stitch, atau saya singkat dengan V BPDC. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 5I BPDC atau 5 kali 1 BPDC DC kait belakang. Suara si kecil. Teman-teman, untuk pola part A nya ini nanti akan saya sertakan pola tulisnya ya, supaya bisa teman-teman selesaikan. Saya tidak mencontohkannya sampai habis karena durasi videonya nanti terlalu panjang. Nah, ini dia V5I BPDC. Kita lanjutkan di sebelahnya membuat V5I dengan FPDC atau DC kait depan. Kita buat dulu 2 FPDC nya atau V nya. Baru kemudian di sebelahnya kita lanjutkan dengan 5I FPDC atau 5 kali 1 DC kait depan. Jadinya nanti seperti ini. Silahkan teman-teman lanjutkan. Di akhir round, setelah kita membuat 1 FPDC terakhir, kita slip stitch di atas BPDC pertama. 2 CH kembali, dan nanti akan dilanjutkan dengan round 8. Nah, round 7 jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kita merajutnya berselang-seling seperti tadi, setiap 4 baris ganti rumus, 4 baris ganti rumus, nanti akan terlihat pola anyamannya ya. Oke, untuk round 8 kembali kita buat BPDC, tapi V nya kita geser ke belakang sini ya. 2 CH. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 6 kali 1 BPDC. Setelah 6I BPDC nya selesai, di sebelahnya kita buat V dengan menggunakan BPDC. Seperti halnya tadi ya, V artinya 2 BPDC atau 2 stitch di dalam satu stitch yang sama. Jadinya nanti seperti ini, 6I V dengan menggunakan BPDC. Kita akan ke sebelahnya membuat 6I V tapi menggunakan DC kait depan atau FPDC. Kemudian V dengan menggunakan FPDC. Oke, jadinya seperti ini, semakin lebar bentuk segitiga anyamannya ya. Teman-teman lanjutkan sampai round 8 ini selesai. Setelah V FPDC di akhir round, kita slip stitch di atas BPDC pertama. Oke, jadinya seperti ini untuk round 8. Untuk lanjutannya, silakan teman-teman ikuti pola tulis berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah bagian part A. Saya mengerjakannya sampai round 12. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada round 12 ini, lihat motifnya ya. Ini baru 3 baris untuk motifnya. Sedangkan kita membuat motifnya 4 baris ganti rumus. Ini 4 ya. Jadi, untuk ke part B nya tidak ada lagi penambahan hitungan, hanya kita isi semuanya dengan 1 FPDC atau 1 BPDC. Nah, sebaiknya teman-teman tandai round pertama untuk part B nya.
Jadi kita akan membuat satu round lagi supaya motifnya ini pas menjadi 4 baris, sedangkan V-nya tidak kita buat lagi. Tapi di baris yang keempat untuk motifnya ini sudah termasuk baris pertama di part B-nya. Nah, bingung nggak tuh? Oke, kita coba aja buat dulu ya biar nggak bingung. Awalnya tetap 2 CH, kemudian ikuti motif yang di bawahnya untuk round pertama part B nya ini. Kalau kamu berhenti di round 12 ya, kita buat 1 FPDC semuanya. Nah, ini kan posisi V ya, tetap kita buat 1 FPDC aja, tidak ada lagi V supaya hitungannya tidak bertambah lagi. Jadi sudah membuat bagian atasnya itu nanti akan melengkung, membengkok seperti mangkok nanti ya untuk ke badan topinya. Nah, di bagian BPDC ini sama, kita buat semuanya 1 BPDC, masih mengikuti motif yang ada di bawahnya supaya pas 4 baris. Nah, jadinya seperti ini. Saya break dulu untuk awal round R1 pada part B, sebaiknya tandai teman-teman ya. Nah, jadinya nanti seperti ini sudah pas 4 baris. Silakan teman-teman lanjutkan pembuatan motifnya ini. Ingat, tidak ada V lagi ya. Di akhir round nanti cukup 1 BPDC, lalu slip stitch di atas FPDC pertama. Nah, ini udah selesai round pertama untuk part B nya. Kita akan lanjutkan ke round 2. Cara pembuatan pada round 2, 3, 4, dan 5 ini nanti sama ya. Awalnya kita tetap dengan 2 CH, kemudian kita akan mengganti rumusnya. Kalau yang di bawah tadi udah 4 baris dengan FPDC, berarti di round 2, 3, 4, 5 ini baris pertama kita awali dengan 1 BPDC semuanya. Nah, ini kita buat 2 CH, lalu 1 BPDC atau DC kait depan. Nah, seperti ini. Sedangkan pada bagian BPDC akan kita ganti menjadi FPDC. Kita buat 1 FPDC atau 1 DC kait depan di bagian motif yang ini. Jadi perhatikan motif yang ada di bawahnya, lalu buat lawannya pada baris kedua ini. Untuk 3, 4, 5 nanti motifnya tinggal mengikuti motif yang kita buat pada round 2 nya. Pada akhir round sama seperti sebelumnya, kita slip stitch pada DC yang pertama ya, di sini BPDC. Oke, kita akan ke round 3, 4 dan 5. Caranya sama. Kita hanya membuat motif seperti yang sudah ada di round 2 tadi, yaitu membuat 1 BPDC, nanti diteruskan ke sebelahnya dengan 1 FPDC. Hitungan tidak saya buat karena mungkin saja teman-teman berhentinya bukan pada round 12 ya, tapi inti cara pengerjaannya itu sama. Oke, nah ini untuk round 3 nya udah selesai. Nanti teman-teman tinggal slip stitch di akhir round dan mulai lagi dengan 2 CH, lalu kembali membuat cara motif yang sama seperti pada round 3 tadi sampai nanti selesai hingga round 5, atau lebih tepatnya sampai selesai 4 baris motif. Oke, seperti ini jadinya nanti ya kalau udah selesai. Kita akan membuat lanjutan dari bagian badannya ini, yaitu round 6, 7, 8, 9. Awali dengan 2 CH, kemudian kita mulai barisan ke-6 ini dengan membuat lawan motif dari yang di bawah. Tadi kita pakai BPDC, di round 6 ini kita mulai pakai FPDC. Tetap 1 FPDC di setiap stitch.
selesai untuk bagian FPDC-nya ya. Nah, di sebelahnya, motif yang sebelahnya kan sebelumnya di round 5 itu pakai FPDC. Berarti pada round 6 ini kita akan buat lawannya, yaitu membuat dengan BPDC. Satu BPDC sampai ke ujung motifnya. Kemudian jika bertemu dengan motif yang lainnya, buatkan lagi lawannya seperti yang kita lakukan pada bagian pertama dan bagian kedua ini. Nah, ini ya, pakai BPDC. Oke, ini udah selesai untuk bagian yang BPDC-nya. Nanti teman-teman ulangi membuat FPDC, lalu lawan motif yang sebelahnya BPDC sampai baris ke-6 ini selesai berkeliling. Oke, kita sudah berada di akhir round 6. Satu BPDC, kemudian slip stitch di atas FPDC pertama. Nah, lanjutkan lagi round 7, 8, 9 dengan membuat motif yang sama dengan motif yang muncul pada round 6. 2 CH, kemudian yang awal round 6 tadi kita FPDC ya. Di situ ada 12 FPDC. Silahkan teman-teman lanjutkan 12 FPDC. Kemudian di sebelahnya lagi nanti BPDC, teman-teman lanjutkan lagi dengan BPDC seperti itu. Kalau yang saya hitungannya 12 ya. Kalau yang teman-teman berhenti di round apapun, pokoknya ikutin aja motif yang muncul dari round sebelumnya yang di bawah. Kalau udah sampai di ujung round, nanti tinggal slip stitch di FPDC pertama, lalu ulangi lagi langkah-langkah tersebut sampai round 9. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Ntar saya slip stitch dulu. Aduh, belibet ngomongnya nih. Jadinya kayak gini ya. Nah, ini teman-teman lanjutin nanti membuat motif 4 baris seperti ini ya, berselang-seling supaya terlihat bentuk anyamannya, webbingnya. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Ini 4 baris. Setiap 4 baris ganti rumus, setiap 4 baris ganti rumus. Ngerti kan ya? Jujur aja ini menjelasinnya belibet, padahal sebenarnya gampang bikinnya. Oke, untuk yang small play saya breakkan dulu. Teman-teman tinggal ulangi langkah-langkah pada round 2 sampai round 9 tadi ya. Nah, kalau dengan benang milk cotton seperti yang saya buat ini, saya membuatnya dengan 3 kali ganti rumus, 3 baris ganti rumus seperti itu ya. Caranya sama, di part B tidak ada lagi penambahan hitungan. Hanya 3 baris, kemudian 3 baris berganti-ganti rumus berselang-seling seperti itu ya. Nanti untuk banyak pengulangannya teman-teman sesuaikan dengan tinggi kupluk yang teman-teman inginkan, sekitar 19 sampai 20-an cm. Intinya sampai menutup telinga bagian bawah. Oke, kita akan lanjutkan ke part C untuk membuat bagian rib tepi dari kupluknya. Posisikan dulu benangnya, kemudian nanti awali tetap dengan 2 CH. Untuk round 1 ribnya kita cukup mengisi setiap lubang stitch dengan 1 DC biasa. Jadi untuk round 1 ini sengaja tidak kita buat FPDC atau BPDC nya supaya terlihat batas antara badan kupluk dengan ribnya. Jadi cukup dengan 1 DC di setiap lubang stitch sampai nanti berkeliling. Pada akhir round kita slip stitch di atas DC pertama. Kita akan melanjutkan ke round 2. Awali dengan 2 CH, kemudian pada round 2 kita mulai membuat 1 FPDC, 1 DC kait depan, kemudian 1 BPDC, 1 DC kait belakang. Kemudian ulangi lagi di sebelahnya membuat 1 FPDC, dilanjutkan dengan 1 BPDC, kemudian 1 FPDC lagi. Oke, untuk round 2 nya hampir selesai, BPDC terakhir, kemudian saya slip stitch di atas FPDC yang pertama. Ini ya, selesai untuk round 2. Silakan teman-teman buat round 3 atau sampai round 4 jika diperlukan.
supaya ribnya lebih lebar daripada ini. Caranya cukup kita mengulangi apa yang sudah kita buat di round 2-nya tadi. FPDC, BPDC, FPDC, BPDC berselang-seling. Biasanya untuk rib kupluk ini lebarnya sekitar 2-3 cm teman-teman ya. Seperti ini. Dengan milk carton saya buat 3 round, sedangkan dengan menggunakan katun lokal atau katun Bali small play ini 4 hingga 5 round. Jadi sesuaikan saja, lebarnya sekitar 2-3 cm. Oke, kalau untuk yang milk carton nanti ukurannya seperti ini ya hasilnya. Tinggi 20,5, kemudian kelilingnya sekitar 50, bisa stretch sampai 56 cm. Oke, kalau teman-teman mau jadiin tas jadinya kayak gini nanti loh, bisa juga kan, cantik juga. Demikianlah teman-teman tutorial untuk cara merajut kupluk dengan motif anyaman atau webbing beanie kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.